Namun ada pengecualiannya yang bebas duduk pada acara perhelatan rumah gadang tersebut. Dia bisa memilih posisi baik di bagian kiri maupun di bagian kanan dan sesuka-suka hatinya, yaitu orang-orang yang mempunyai bapak atau ayah dari kaum pemilik rumah gadang tersebut. Ondeh mandeh rancak bana. Selamat bertemu kembali dengan Triha Channel, saluran yang membahas tentang kehidupan seputar rumah gadang. Kali ini kita akan membahas tentang aturan duduk di rumah gadang. Bagaimana sih aturan duduk di rumah gadang apabila kita menghadiri suatu pesta atau perhelatan di rumah gadang? Berikut ini akan diberikan atau diinformasikan tentang bagaimana dan di mana posisi kita duduk apabila kita diundang untuk menghadiri suatu pesta atau perhelatan di rumah gadang. Yang pertama yaitu pemangku hajat atau kaum pemilik rumah gadang tersebut yang disebut pangka akan mengadakan suatu perhelatan di rumah gadang. Mereka itu akan menyebarkan undangan. Bentuk undangan ini ada dua macam. Yang pertama yang disampaikan secara lisan, ditemui orang yang akan diundang tersebut. Yang kedua yaitu sekarang ini banyak juga menggunakan surat undangan. Namun sangat menjadi hal yang sensitif dalam hal ini apabila kaum pemilik rumah atau pemangku hajat tersebut mengundang kaum atau kerabat sepesukuan dengan kaum pemilik rumah tersebut dengan undangan. Apabila ini yang dilakukan, maka biasanya orang yang diundang dengan undangan, padahal mereka itu adalah masih ada sangkut paut kekerabatan dengan pemilik rumah, itu biasanya nggak mau datang karena tersinggung. Karena orang yang diundang dengan menggunakan surat undangan, itu berarti adalah orang yang biasanya tidak ada hubungan kekerabatan dengan si pemangku hajat. Dan apabila si pemangku hajat tersebut mengundang orang yang masih sepesukuan atau masih ada hubungan kekerabatan yang dekat dengan pemilik rumah gadang tersebut, itu biasanya lebih afdal didatangi dan disampaikan secara lisan. Itu adalah merupakan suatu kehormatan, dan disitulah ada semacam ikatan batin antara orang yang bersaudara tersebut. Setelah itu, apabila kita diundang ke rumah gadang, baik itu disampaikan secara lisan maupun diundang secara tertulis, pertama-tama kita hadiri, datangi rumah gadang tersebut, dan kita lihat sekeliling kita sebelum naik ke rumah gadang. Apakah undangan-undangan lain telah masuk ke dalam rumah gadang tersebut? Kita harus lihat apabila si pemilik rumah, kaum si pemilik rumah yang diwakili oleh nenek mama, orang yang tertua di dalam kaum yang mengundang tersebut, belum naik ke rumah gadang, maka kita jangan naik dulu. Begitu adabnya. Biasanya kalau menghadiri undangan di rumah gadang tersebut, yang paling duluan naik ke dalam rumah itu adalah si tuan rumah atau si pemangku hajat yang diwakili oleh nenek mama atau tetua dari kaum pemilik rumah gadang tersebut. Setelah pada naik semua, maka kita perhatikan di mana kita akan duduk. Sebenarnya sangat mudah sekali untuk menentukan tempat duduk kita, yaitu
kita harus melihat dulu atau kita harus mengetahui hubungan kita dengan kaum pemilik rumah tersebut. Apabila kita sesuku atau ada kaitannya dengan kaum pemilik rumah gadang tersebut, maka kita akan memilih duduk di bagian sebelah kanan dari tempat kita masuk tersebut. Itu adalah ruangan yang disebut dengan pangka. Sedangkan apabila kita tidak ada hubungan pesukuan atau tidak ada hubungan kekerabatan dengan kaum pemilik rumah tersebut, kita akan memilih tempat duduk di bagian kiri atau yang disebut dengan ujung. Karena pada dasarnya rumah gadang tersebut ruangannya pada acara-acara perhelatan itu hanya dibagi terdiri dari dua bagian besar, yaitu ada yang disebut bagian ujung yang sebelah kiri kita atau bagian pangkal yang di sebelah kanan kita. Yang di bagian ujung itu ruangannya diperuntukkan untuk tamu atau undangan yang tidak ada hubungan pesukuan atau kekerabatan dengan pemilik rumah gadang tersebut. Sedangkan yang di bagian kanan atau pangka itu diperuntukkan untuk undangan-undangan yang ada hubungan kekerabatan atau sepesukuan dengan rumah gadang tersebut. Namun di bagian pangka tersebut juga dibagi dua, yaitu hadirin yang duduk pada dinding bagian depan rumah gadang menghadap ke kamar. Nah, itu adalah biasanya yang disebut dengan niniak mama, dan semakin tua umurnya itu dia bergeser ke arah kiri. Sedangkan yang duduk di sekitar pintu atau janjang rumah gadang itu adalah kaum-kaum muda atau yang disebut dengan dubalang. Di bagian yang duduk pada dinding kamar rumah gadang atau bilik rumah gadang itu adalah yang disebut dengan ande bapak, yaitu para suami-suami kaum pemilik rumah gadang tersebut. Dan sedangkan kaum ibu biasanya di dalam perhelatan-perhelatan di sebuah rumah gadang itu biasanya tidak ada di dalam ruangan tersebut, dan kaum ibu itu biasanya di sekitar dapur duduknya. Pada perhelatan di rumah gadang, ande bapak inilah yang berfungsi untuk menghidangkan makanan. Mereka akan meneruskan kiriman-kiriman dari dapur melalui ibu-ibu atau bundo kanduang dan diambil oleh suami-suami mereka, dan suami-suami mereka inilah yang menghidangkan kepada hadirin yang hadir pada perhelatan di rumah gadang tersebut. Jadi ande bapak ini adalah suami dari perempuan-perempuan pemilik kaum rumah gadang tersebut. Dan begitulah aturan-aturan dulu. Jadi kalau kita misalnya datang atau menghadiri perhelatan rumah gadang, itulah tata caranya. Kita harus tahu dulu hubungan kita dengan si pemangku hajat di rumah gadang tersebut. Apabila kita masih ada hubungan pesukuan, kita akan memilih duduk di bagian pangka, dan apabila kita tidak ada hubungan dengan suku kaum pemangku hajat, kita duduk di bagian paling kiri. Itulah yang paling aman sekali. Dan kalau zaman dahulu, kalau misalnya ada undangan yang salah duduk, itu biasanya akan ditegur dan duduknya akan dipindahkan. Apabila kejadian seperti ini terjadi pada seseorang pada zaman dulu, itu sangat malu, dan itu disebutlah orang yang tidak tahu di adat atau tidak mengerti dengan tata cara protokoler duduk di rumah gadang. Makanya mungkin begitulah
tips atau cara untuk menghadiri suatu pesta perhelatan di rumah gadang. Mungkin informasi ini bisa berguna untuk kita-kita yang belum pernah menghadiri pesta di rumah gadang, dan juga sekedar mengingatkan bahwa begitulah budayanya yang berlaku di rumah gadang. Namun ada pengecualiannya yang bebas duduk pada acara perhelatan di rumah gadang tersebut. Dia bisa memilih posisi baik di bagian kiri maupun di bagian kanan dan sesuka-suka hatinya, yaitu orang-orang yang mempunyai bapak atau ayah dari kaum pemilik rumah gadang tersebut. Dan orang-orang ini disebut dengan anak pisang, yaitu bapaknya adalah bagian dari si pemangku adat tersebut, pemangku rumah gadang tersebut. Dan rumah gadang tersebut dinamakan rumah gadang induk bakonya, yaitu rumah gadang orang tua laki-lakinya. Walaupun dia misalnya orang tua perempuannya atau emaknya itu berasal dari suku lain, misalnya di luar dari orang Minang, dan apabila menghadiri perhelatan di rumah gadang tersebut, dia bisa memilih mau duduk di bagian ujung, mau duduk di bagian pangkal, dan begitulah aturannya. Dan bagi anak pisang ini, atau yang disebut juga anak ujung ameh, adalah orang yang bebas memilih posisi duduk di mana saja pada acara-acara perhelatan di rumah gadang bapaknya ini. Demikianlah sekedar informasi, dan mungkin bisa dijadikan pengetahuan bagi yang belum tahu, dan bagi yang sudah tahu, mohon maaf, mungkin ini juga sekedar hanya untuk mengingat-ingat kembali agar kita ini selalu teringat dengan budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di kampung kita. Protokol duduk di rumah gadang ini sudah ada dari zaman dahulu. Ini memperlihatkan bahwa adab atau budaya kita dalam menjamu atau mengadakan perhelatan sudah diatur sedemikian rupa sehingga memperlihatkan budaya yang tinggi. Demikian sekelumit pengetahuan tentang aturan duduk di rumah gadang. Semoga informasi ini bermanfaat untuk yang belum tahu, dan untuk yang sudah tahu agar kita selalu melestarikan budaya ini. Aturan duduk di rumah gadang adalah suatu protokoler yang sangat indah dan rapi yang diatur oleh nenek moyang kita, dan ini akan selalu kita pertahankan. Nah, demikianlah hasil bincang-bincang kita tentang aturan duduk yang berlaku di rumah gadang. Semoga bermanfaat. Dan bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi pada video yang akan datang.